Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kecerdasan buatan kita mengenai faktor ketidakpastian, di mana yang kemarin kita sudah bahas mengenai aplikasi teorema Bayes terhadap satu buah hipotesis dengan lebih dari satu fakta, atau sebaliknya itu adalah dua buah lebih dari satu hipotesis dengan satu buah fakta. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor ketidakpastian atau disebut juga dengan certainty factor, disingkat dengan CF. CF itu adalah menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Dengan rumusnya CF itu adalah tingkat kepercayaan kita dikurangi dengan tingkat ketidakpercayaan kita atau disbelief kita, di mana B ini adalah belief sedangkan D ini adalah disbelief. Jadi di sini adalah disampaikan bahwa faktor ketidakpastian atau CFH, E sama dengan MBH, E dikurang MDH, E. Ini adalah sebuah rumus di mana di sini disampaikan bahwa CFH, E itu adalah faktor kepastian, sedangkan MBH, MB ini adalah ukuran kepercayaan atau tingkat keyakinan terhadap hipotesis H jika diberikan pengaruh eviden E, di mana nilai MBH, E ini nanti antara 0 sampai 1. Ya. Kemudian sedangkan MDH, MD itu adalah tingkat ketidakpercayaan atau disbelief gitu, atau tingkat ketidakyakinan kita terhadap hipotesis H jika diberikan atau dipengaruhi oleh eviden E. Eviden ini adalah fakta E, ya, di mana nilai MDH, E dan MBH, E itu sama, yaitu antara nilainya 0 dan 0 sampai 1. Nah, dua hal yang akan terjadi nantinya ya, sama dengan kemarin itu untuk faktor kepastian ini atau CF ini adalah kita memiliki satu buah hipotesis nanti diiringi oleh dua buah fakta yaitu E1 dan E2 yang diketahui. Nah, ini kita memiliki rumus ya bahwa kalau diketahui satu buah hipotesis dengan dua buah fakta yang diiringi dengan dua buah fakta E1 dan E2, maka tingkat kepercayaan kita itu rumusnya atau disingkat dengan MB, H, E1 dan E2 sama dengan MB, H, E1 ditambah dengan MB, H, E2 dikali dengan 1 kurang MBH, E1. Ya, berarti kita lihat di sini adalah semua dari tingkat kepercayaan dari hipotesis E1, E2 ya. Kemudian dikurangi 1 kurang tingkat kepercayaan H, E1. Hal ini terjadi jika MD, H, E1 dan E2 sama dengan 1 dan selain itu adalah bernilai 0. Kemudian untuk tingkat ketidakpercayaan dari satu hipotesis dan dua eviden atau dua fakta yang ada, yaitu dirumuskan MDH, E1 dan E2 sama dengan MDH, E1 ditambah MDH, E2 dikali 1 kurang MDH, E1 jika MB, nah di sini MB ya, jika MB-nya H, E1 dan E2 itu sama dengan 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Nah, untuk memudahkan memahami konsep daripada rumus ini, berikut ada contoh soalnya. Nah, ini ya, yang pertama, contoh soal yang pertama, misal suatu observasi memberikan kepercayaan terhadap H, berarti di sini diketahui MB-nya, MBH, E1 sama dengan 0,3 dan tingkat ketidakpercayaannya atau MDH, E1 itu sama dengan 0. Maka kita bisa menentukan faktor kepastian atau CFH, E1 ya. Itu tak lain adalah kita mengurangkan antara tingkat kepercayaan dikurangi dengan tingkat ketidakpercayaan seperti rumus di awal. Nah, ini faktor kepastian itu adalah tingkat kepercayaan dikurangi dengan tingkat ketidakpercayaan.
Jadi di sini berarti kita mencari CF dari H,E1 adalah MB dikurangi dengan MD dari H,E1. Yaitu tingkat kepercayaan dikurangi dengan tingkat ketidakpercayaan. Berarti 0,3 dikurangi 0 hasilnya nanti 0,3. Nah, kemudian soal ini dilanjutkan. Jika ada observasi baru dengan MB tingkat kepercayaan hipotesis H,E2, di sini ada eviden yang baru yaitu E2, diketahui tingkat kepercayaannya adalah 0,2 dan tingkat ketidakpercayaan dari E2 itu dari hipotesis yang ada itu adalah sama dengan 0. Maka dengan demikian ya, kita dapat menentukan berapa nilai dari MB untuk E1 dan E2 ya. Jadi kita memiliki satu buah hipotesis dengan dua buah daripada eviden. Nah, ini tadi rumusnya untuk menentukan MBH satu hipotesis dengan dua eviden itu adalah MBH E1 ditambah MBH E2 dikali 1 kurang MBH E1. Nah, kita punya tadi MB daripada HE1 adalah 0,3, kemudian MB daripada HE2 adalah 0,2 dikali dengan 1 kurang MBH, E1. 1 kurang MB, HE1. Nah, ini berarti 1 kurang 0,3. Nah, nanti kita dapat nilai MB dari H,E1 dan E2. Cari dulu 1 kurang 0,3, dapatnya nanti 0,7 kali 0,2 ditambah 0,3 hasilnya adalah 0,44. Sedangkan untuk menentukan MDH, E1 dan E2, nah ini ya itu adalah MDH E1 ditambah MDH E2 dikali 1 kurang MDH E1 ya. Nah, berarti kita punya di sini MDH E1 0 ya ditambah dengan MDH E2 0 kemudian dikali dengan 1 kurang MDH 1 0 juga sehingga hasilnya di sini adalah 0. Nah, kemudian setelah kita memperoleh MB dan MD daripada H, E1 dan E2, maka kita dapat menentukan CF atau faktor kepastian dari H, E1 dan E2. Itu tak lain adalah MB, tingkat kepercayaan H, E1 dan E2 kita kurang dengan tingkat ketidakpercayaan H, E1 dan E2 ya. Jadi kita kembangkan rumus ini. Kalau di sini adalah CF H, E, berarti MB H, E dikurang MD H, E. Jadi kalau di sini adalah CF H, E1 dan E2, maka di sini kita menghitung adalah MB H, E1 dan E2 dikurang MD H, E1 dan E2 ya. Nah, nih. Sehingga untuk mencari CF H, E1 dan E2 itu adalah tingkat kepercayaan H, E1 dan E2 dikurang dengan tingkat ketidakpercayaan H, E1 dan E2. Berarti ini kita sudah peroleh hasilnya tadi 0,44 dikurangi dengan 0 sehingga hasilnya adalah 0,44. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua ya. Kemarin itu kita membahas asih gitu ya, asih yang dimana wajahnya ada bintik-bintik. Nah, di sini diketahui asih menderita bintik-bintik di wajahnya. Dokter memperkirakan asih terkena cacar dengan tingkat kepercayaan ya cacar, bintik sama dengan 0,80. Ya, berarti tingkat kepercayaan asih ini dengan di wajahnya ada bintik terkena cacar itu adalah 0,80, sedangkan tingkat ketidakpercayaan yang disingkat dengan MD kalau asih itu mengalami bintik diduga ia menderita cacar adalah sama dengan 0,01. Maka dari sini ya dari MB dan MD yang kita ketahui maka kita bisa menentukan daripada CF daripada cacar, bintik. Tingkat kepercayaan cacar, bintik itu adalah tingkat kepercayaan
si F ini tingkat kepastian ya, sedangkan MB ini untuk mencari tingkat kepercayaan, tingkat kepastian ya, faktor kepastian itu sama dengan tingkat kepercayaan dikurangi dengan tingkat ketidakpercayaan. Berarti 0,80 kita kurangi dengan 0,01. Kita dapatkan nanti nilainya 0,79. Nah, kemarin kasus kita adalah Asih juga dia mengalami panas badan. Sehingga di sini ada dua eviden, dua kejadian, yaitu wajah Asih berbintik, kemudian badan Asih panas untuk eviden yang kedua. Sementara hipotesisnya adalah cecar. Ya. Jadi di sini kita dapatkan MD, ya, tingkat kepercayaan dari eviden yang baru ini. Ya, MD tingkat kepercayaan Asih itu kemungkinan ia cacar dengan panas tubuhnya yang ada sama dengan 0,7 ya. Sedangkan mohon maaf ini MB ya, MB ini. Sedangkan MD-nya, MD Asih ini adalah tingkat ketidakpercayaan kita ia terkena cacar sementara badannya panas adalah 0,08. Ya. Sehingga di sini kita dapat cari, ya, kita bisa cari di sini MB Asih. Jadi di sini kita mau selesaikan kasusnya saat Asih ini ia mukanya berbintik dan badannya panas, sementara diduga ia kena cacar, maka tingkat kepercayaannya itu adalah rumus ini sama dengan ini ya. Kita mencarinya ini ya sama dengan ini MB H,E1 H kita itu adalah cacar, E1 kita sekarang adalah bintik, sementara E2 kita itu adalah panas ya. Kita lihat di sini MB cacar bintik 0,80 ditambah dengan MB cacar panas, ini MB ya, B 0,7 dikali dengan 1 kurang MB cacar bintik. Ya, nih. Kita dapatkan nih, kita cari 1 kurang 0,8 dikali 0,7 ditambah 0,8. Sementara ini untuk tingkat kepercayaannya. Sementara untuk tingkat ketidakpercayaan bahwa Asih itu mukanya berbintik dan badannya panas, hipotesisnya ia diduga kena cacar, ketidakpercayaan kita adalah di sini kita ambil MD ya. MD cacar bintik ditambah dengan MD cacar panas ya dikali dengan 1 dikurang MD cacar bintik ya. Nih, kita sesuaikan dengan rumus ini. Ya. Jadi kita tinggal mengganti H kita di sini adalah cacar, E1 kita itu adalah bintik, E2 kita itu adalah panas ya. Oke. Nah, setelah kita memperoleh nilai MB tingkat kepercayaan cacar bintik dan panas dan tidak kepercayaan MD cacar bintik dan panas, maka kita bisa menentukan faktor kepastian daripada cacar bintik dan panas. Itu tak lain adalah kita mengurangkan tingkat kepercayaan MB ya cacar bintik dan panas dengan tingkat ketidakpercayaan kita cacar bintik dan panas. Berarti 0,94 kita kurang dengan 0,0892 ya. Nah, untuk kasus berikutnya adalah kita mau menghitung si F atau faktor kepastian dari kombinasi beberapa hipotesis jika H1 dan H2 hipotesis. Artinya di sini berbeda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi kita hanya memiliki satu hipotesis dengan lebih dari satu fakta. Sementara di sini kasus yang kedua ini adalah kita memiliki lebih dari satu hipotesis dengan satu buah fakta. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini ada aturannya ya, bahwa untuk menentukan MB atau tingkat kepercayaan jika diketahui dua hipotesis dengan satu fakta, itu adalah sama dengan kita mengambil nilai minimum daripada
tingkat kepercayaan H1, E dengan tingkat kepercayaan H2, E. Jadi nilai minimumnya kita bandingkan mana yang paling minimum. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan MB, ya. MB H1 dan H2E sama dengan maksimum daripada MB H1, E, MB H2, E. Kemudian MD itu adalah nilai minimum. Ya. Kita ambil contoh di sini, misal suatu observasi memberikan kepercayaan terhadap H1 dengan tingkat kepercayaan H1, E adalah 0,5, kemudian MD daripada H1, E itu adalah 0,2, maka tingkat kepastian atau CF daripada H1, E ini adalah kita mengurangkan MD dengan MD H1, E, berarti 0,5 dikurangi dengan 0,2, dapatnya adalah 0,3, ya. Ini untuk H1. Sementara jika observasi tersebut juga memberikan kepercayaan terhadap H2, ini ada hipotesis yang kedua terhadap satu fakta dengan tingkat kepercayaannya MB H2, E sama dengan 0,8 dan tingkat ketidakpercayaan dari H2, E itu ada 0,1, maka kita bisa menentukan CF atau faktor kepastian H2, E itu adalah kita kurangi MB dengan MD-nya, ya. MB dari H2, E dan MD H2, E berarti 0,8 dikurang dengan 0,1 dapatnya 0,7. Nah, kemudian untuk mencari CF, ya. CF di sini karena kita memiliki dua buah hipotesis untuk satu buah fakta, maka untuk mencari CF faktor kepastian dari H1 dan H2, E diperoleh. Nah, untuk menentukan MB, ya, MB daripada H1 dan H2, E itu adalah minimum daripada ini MB H1, E, ya, kemudian dibandingkan dengan MB H2, E. Ya, ini kita ambil sesuai dengan rumus, ya. Ini minimum dari MB H1, E, MB H2, E. Nah, kita dapatkan minimumnya adalah 0,5. Kemudian untuk mencari tingkat ini untuk tingkat kepastian. Kalau untuk tingkat kepastian MB H1 dan H2E adalah minimum daripada H1, E dibanding dengan MB H2, E. Kita ambil yang minimumnya. Kita dapat 0,5. Sedangkan MD tingkat ketidakpercayaan H1 dan H2, E itu adalah minimum daripada MD H1, E dibanding dengan MD H2, E. Nah, ya, kita bandingkan. Sehingga di sini kita bandingkan 0,2 banding 0,1 minimumnya adalah 0,1. Nah, setelah kita memperoleh masing-masing tingkat kepercayaan daripada H1 dan H2E serta tingkat ketidakpercayaan H1 dan H2E ini, maka kita bisa mencari CF daripada H1 dan H2, E. Tak lain adalah kita mengurangkan MB dan MD yang kita cari tadi, ya. Berarti 0,5 dikurang 0,1 dapatnya 0,4. Nah, ini kalau kita menggunakan operatornya adalah dan. Ya, ini dan. Nah, bagaimana halnya untuk mencari, ya, CF atau faktor kepastian daripada H1 atau H2, E. Nah, kalau di sini menggunakan atau, nanti kita ambil nilai maksimumnya. Kalau kita menggunakan dan, itu adalah kita mengambil nilai minimumnya. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, diperoleh, kita lihat dulu MB H1 atau H2E itu adalah nilai maksimum. Ya, maksimum apa?
maksimum dari MbH1,E dibanding dengan MbH2,E. Ya, berarti kita lihat maksimum dari 0,5 dan 0,8 itu dapatnya adalah 0,8. Kemudian untuk tingkat ketidakpercayaan daripada H1 atau H2E ini adalah disingkat dengan MD, MdH1 atau H2,E itu adalah kita ambil maksimum. Ya, kita bandingkan maksimum daripada MdH1,E dengan MdH2,E. Berarti 0,2 dibanding dengan 0,1 mana yang maksimum? Itu adalah 0,2. Nah, setelah kita memperoleh MB dan MD untuk H1 atau H2,E, kita bisa menentukan si F daripada atau faktor kepastian daripada H1 atau H2,E itu adalah kita mengurangkan tingkat kepercayaan MB dikurang dengan tingkat ketidakpercayaan kita MD H1 atau H2,E, berarti 0,8 dikurang 0,2 sama dengan 0,6. Nah, hal ini bisa kita lanjutkan untuk kasus ASIH tadi, ya, di mana ASIH ini menderita bintik-bintik di wajahnya, ya. Jadi yang diketahui itu kenyataan yang ada adalah bintik-bintik di wajahnya, sementara dokter memperkirakan, hipotesis dokter itu ASIH terkena cacar, ya, terkena cacar dengan tingkat kepercayaan cacar bintik tadi sudah diketahui 0,80 dan tingkat ketidakpercayaan cacar bintik atau MD itu adalah 0,01. Ini kita sudah hitung tadi CF-nya, ya. CF cacar bintik ini adalah MB dikurang MD. Ya, berarti 0,8 dikurang 0,01 dapat 0,79. Nah, jika observasi tersebut juga memberikan kepercayaan bahwa mungkin juga terkena alergi. Nah, jadi di sini hipotesis dokter ada dua, ya, kemungkinan cacar atau alergi dengan kondisi yang ada bahwa di wajah ASIH itu terdapat bintik. Nah, di sini diketahui tingkat kepercayaan MB alergi, bintik sama dengan 0,4 dan MD tingkat kepercayaan alergi, bintik itu 0,3, maka kita bisa menentukan CF faktor kepastian alergi, bintik itu mengurangi nilai MB alergi bintik dengan MD alergi bintik. Berarti 0,4 dikurang dengan 0,3 ya dapatnya 0,1. Nah, langkah seterusnya, karena di sini kita memiliki dua buah hipotesis. Hipotesis pertama itu adalah cacar, hipotesis kedua itu alergi, sementara E kita itu adalah bintik. Maka untuk mencari CF faktor kepastian cacar dan alergi, bintik, ya, berarti H1 kita cacar, H2 kita alergi, E kita adalah bintik, maka diperoleh ini untuk yang dan, ya. Yang dan berarti kita ambil nilai minimum. Maka MB daripada cacar dan alergi, bintik itu adalah minimum daripada MB cacar bintik dibanding dengan MB alergi bintik. Berarti 0,8 dibanding dengan 0,4. Mengenai nilai minimumnya berarti nilainya adalah 0,4. Sementara untuk mencari MD tingkat ketidakpercayaan cacar dan alergi bintik itu kita ambil minimum daripada ya MD cacar bintik dengan MD alergi bintik. Ya, berarti minimum 0,01 dibanding dengan 0,3 maka nilainya adalah 0,01. Setelah kita masing-masing dapat nilai kepercayaan dan nilai ketidakpercayaan cacar dan alergi, bintik, kita bisa mencari CF daripada cacar dan alergi, bintik atau tingkat kepastian cacar, alergi, bintik itu tak lain adalah mengurangi nilai MB dan MD cacar dan alergi bintik. Berarti 0,4 dikurangi dengan 0,01 berarti kita dapat 0,39. Jadi tingkat kepercayaan ASIH itu terkena cacar dan alergi dengan kondisi wajahnya berbintik itu adalah 0,39 ya kemungkinannya. Nah, kemudian jika salah satunya berarti kedua-duanya ASIH kena. Untuk mencari CF faktor kepastian cacar atau alergi, bintik
Nah, di sini untuk mencari MB-nya kita adalah mengambil nilai maksimumnya ya. Maksimum daripada MB cacar bintik dibanding dengan MB alergi bintik. Maka nilai maksimum dari 0,8 dibanding 0,4 dapatnya 0,8. Sementara untuk menentukan MD tingkat ketidakpercayaan kita terhadap cacar atau alergi koma bintik itu adalah maksimum dari MD cacar bintik dibanding dengan MD alergi bintik. Nah, di sini sudah diketahui, maka kita lihat mana yang lebih besar dari 0,01 dengan 0,3. Kita peroleh adalah 0,3. Setelah kita mendapatkan masing-masing nilai tingkat kepercayaan dan tingkat ketidakpercayaan cacar atau alergi koma bintik, maka kita bisa menentukan CF-nya, yaitu faktor kepastiannya itu tak lain adalah MB dikurangi MD cacar atau alergi bintik. Nah, kita kurangkan di sini 0,8 dikurangi 0,3 berarti 0,5. Jadi tingkat kepastian ASIH itu menderita cacar atau alergi ya dengan kondisi di wajahnya ada bintik, maka sebesar adalah 0,5 ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu adalah semula faktor kepercayaan bahwa ASI terkena cacar dengan gejala bintik di wajahnya adalah 0,79. Nah, ini 0,79 ya. Dengan wajahnya ada bintik, ia terkena cacar, tingkat kepastiannya itu ada 0,79. Demikian pula faktor kepercayaan bahwa si terkena alergi dari gejala munculnya bintik di wajah adalah 0,1. Nah, ini ya kita udah hitung tadi. Kalau wajahnya berbintik, kemungkinan alerginya adalah 0,1. Kita percaya. Dengan adanya gejala yang sama mempengaruhi dua hipotesis yang berbeda ini memberikan faktor kepercayaan. Kita udah hitung tadi ya ini. Ia terkena cacar dan alergi. Kemungkinannya adalah 0,39, kita percayanya 0,39, kepastiannya itu, kemudian menderita cacar atau alergi 0,5 ya. Nah, ini. Nah, mungkin ini saja dahulu yang bisa diberikan. Nanti kita lanjut ke membahas soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.